Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 1. Geopolitik Indonesia. Geopolitik atau geopolitis berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan yang berdiri sendiri dan tai artinya urusan. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied politik geografi. Teori geopolitik ada 7. Yang pertama, teori geopolitik Ferenczi Rezzel. Yang kedua, teori geopolitik Sir Ralph Mackinder. Yang ketiga, geopolitik Karl Haushofer. Yang keempat, teori geopolitik Rudolf Kjellén. Yang kelima, teori geopolitik Sir Walter Reich dan Albert de Mahan. Yang keenam, teori geopolitik William Mason, Albert Savesky, Gaulielot, dan John Frederick Charles Fuller. Yang ketujuh, teori geopolitik Nicholas J. Spearman. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati Bhinneka Tunggal dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, filsafat Pancasila. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang keempat, kesejahteraan. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi taat terhadap kesepakatan. Yang selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama ada wadah, isi, dan tata laku. Arah dan sasaran wawasan Nusantara. Arah pandangan ke dalam dan arah pandangan keluar. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Tantangan implementasi ada 4. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, era kapitalisme. Dan yang terakhir, kesadaran warga.